Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, dan pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, mengerjakan salat subuh secara berjamaah dan diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti berzikir kepada Allah, salat sunnah, dan juga mempelajari kitabullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada hati kita di dalam mengerjakan seluruh amal soleh yang kita lakukan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang kita cintai. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati beliau, dan beliau juga memerintahkan kita untuk taat kepada beliau dengan mengatakan, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Jadi kalimat yang sangat mirip ya untuk kita renungi sebagai seorang muslim. Kita punya tanggung jawab untuk belajar dan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang muslim senantiasa berdoa, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan di hadapannya jalan kebaikan dan kemudahan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini setelah bulan Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi baik, dunia dan juga agamanya. Ya, kita masih bisa bermajelis ilmu dalam keadaan siap untuk mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu nikmat yang luar biasa. Kita mendapatkan nikmat hidayatut taufik untuk bisa terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kondisi seperti ini terus kita dapatkan sampai kita meninggal dunia, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang berguna yang kita bawa untuk menghadap Allah kecuali amal soleh yang kita kerjakan. Ya, dan menuntut ilmu termasuk amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang terus bertambah ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu, ya, diberi ilmu. Jadi Allah cinta dengan ahlul ilmi sehingga derajatnya ditinggikan. Demikian juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, ya, wajib bagi setiap muslim. Dan yang perlu kita perhatikan adalah niat kita di dalam menuntut ilmu, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga niat untuk memperbaiki diri di dalam akidah atau juga ibadah dan juga muamalah, ya, karena menuntut ilmu bukan hanya sekedar formalitas kegiatan sehari-hari mendengarkan dan bertanya, ya, bukan, tetapi menuntut ilmu adalah ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berusaha memuliakan majlis ilmu, beradab di dalam majlis ilmu agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit atau mengambil beberapa faedah dari surat Al-Fatihah, surat yang sering kita baca, ya, karena kita belum menyebutkan kitab yang akan kita bahas, ya, karena kitab Al-Kabair yang sudah kita baca sudah habis, jemaah, ya. Maka kita berpindah kitab. Insyaallah sebelum kita berpindah maka kita akan mengambil beberapa faedah dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah dan juga pernah diturunkan kembali surat Al-Fatihah ini di kota Madinah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, ya, ketika itu terdengar suara pintu. Ternyata itu adalah suara pintu langit, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang turun di waktu tersebut, malaikat yang tidak pernah turun dan tidak akan pernah turun lagi setelah itu, yaitu malaikat yang membawa surat apa? Surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung, a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya surat yang paling agung dari Al-Quran, maka beliau mengajarkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa surat Al-Fatihah itu menjadi surat yang paling agung dari Al-Quranul Karim, ya? Surat Al-Fatihah berisikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan hamba untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, dan juga doa, ya, doa meminta hidayah, karena hidayah itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Kita bisa menjalankan kebaikan dikarenakan mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang ada di depan kita, itu juga berdasarkan apa? Hidayah dari Allah. Dan juga dalam surat Al-Fatihah disebutkan tentang kelompok-kelompok, ya, macam-macam jenis manusia. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini mewakili banyak kandungan dari Al-Quranul Karim secara global. Adapun surat ini, jamaah, memiliki nama yang disebutkan oleh para ulama
berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quranul Karim. Surat ini disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Ya, Al-Fatihah atau apa? Fatihatul Kitab. Di mana kita sebelum membaca surat-surat yang lain di dalam sholat kita, maka kita membaca terlebih dahulu surat apa? Al-Fatihah. Bahkan dia menjadi rukun dalam setiap rakaat dalam sholat kita. Barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fala salata lahu atau fahuwa khidajun. Barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah atau sholatnya tidak sempurna. Ya, sholatnya tidak sempurna. Dan juga disebut dengan Al-Quranul Azim dan juga As-Sab'ul Mathani dan juga disebut dengan Ar-Ruqyah, ya, dan juga disebut dengan As-Salah. Al-Fatihah disebut juga dengan As-Salah, seperti dalam hadis qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi salat ini antara aku dan hambaku dua bagian. Ya, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Apa maksudnya salat di sini? Maka kemudian disebutkan tentang surat Al-Fatihah. Ya, jadi yang dimaksud dengan as-salah adalah surat apa? Al-Fatihah. Dan juga disebut dengan Ar-Ruqyah, jampi-jampi bacaan yang dibacakan untuk orang yang sakit, ya, yaitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahukan bahwa ada sahabat yang meruqyah orang yang sakit dikarenakan tersengat hewan berbisa menggunakan surat Al-Fatihah, ya, dibacakan surat Al-Fatihah, langsung sembuh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Wa ma yudrika annaha ruqyah? Siapa yang memberitahumu bahwasanya Al-Fatihah ini adalah apa? Ruqyah, ya, artinya kamu benar, ya. Kamu benar. Surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah. Nah, jadi berobat dengan surat Al-Fatihah adalah suatu sunnah yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapapun dari kita yang anggota keluarganya, ya, mengalami sakit, ya, sakit entah itu demam atau apa saja, sakit kepala, sakit gigi dan lainnya, maka bisa kita bacakan surat Al-Fatihah dan juga muawwidzat, ya, surat Al-Fatihah dan juga apa? Al-muawwidzat, dan kita berharap pahala kepada Allah di dalam melakukan hal tersebut, ya, karena ini termasuk apa? Bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surat Al-Fatihah ini sepakat para ulama terdiri dari 7 ayat. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau dia surat tersendiri, ya, atau dia tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Adapun Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang kedua. Dan ini yang masyhur di antara kita, jemaah, ya. Masyhur di antara kita. Baik. Dalilnya kenapa disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam surat Al-Fatihah, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim."
apabila kalian membaca alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul kitab, ya, surat Al-Fatihah ini adalah ummul kitab, induknya kitab. Masya Allah, ya, induknya kitab. Induk itu sesuatu yang anakan kembali kepadanya, ya. Jadi seakan-akan surat-surat yang lain itu adalah apa? Anaknya yang kembali kepada indukannya, ya. Jadi kandungan seluruh mushaf itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Was-sab'ul mathani, dan juga 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Dalam salat kita mengulanginya terus-menerus, berdoa kepada Allah terus-menerus, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillah itu termasuk salah satu dari ayatnya, ya. Oleh karena itu kita berusaha tetap membaca meskipun, ya, dengan sir, ya, ya. Kenapa demikian? Ya karena memang dicontohkan dalam hadis Anas bin Malik bahwa beliau Anas bin Malik salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa, mereka tidak membaca apa? Tidak membaca bismillah secara jahar. Tidak didengar, ya. Tidak didengar bahwa mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah dalil yang sangat jelas bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk apa? Ayat dari surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukanlah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Mereka berdalil dengan tadi yang kita sebutkan, yaitu hadis yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah as-shalah. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, jadi ada bagian untuk kita dalam doa kita. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini tidak dikatakan pertama kali bismillah, ya. Tidak disebutkan sama sekali. Tetapi langsung disebutkan apa? Alhamdulillah. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya. Nanti insyaallah kita belajar terjemahnya jamaah, ya. Belajar terjemahnya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka Allah mengatakan, menjawab pujian tersebut, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya, hambaku memujiku. Artinya Allah senang dengan pujian tersebut. Oleh karena itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita harus sadar, jemaah, ketika mengucapkannya alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus sadar ketika mengucapkan. Kan kadang kalau kita terlalu khusyuk sampai enggak sadar, ya. Nah, kita baca apa? Al-Fatihah sudah selesai tadi belum, ya? Gitu. Sampai lupa sudah selesai baca surat apa? Al-Fatihah, jemaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan apabila kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, Asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Ya, disebutkan pujian yang lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengatakan Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, apa artinya? Yang menguasai atau yang memiliki atau yang merajai hari pembalasan, ya, yang memiliki atau merajai, menguasai hari pembalasan. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, ya, hambaku mengagungkanku.
Apabila kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Iyyaka, hanya kepadamu lah, na'budu, kami beribadah. Ya, jadi pengakuan kita jemaah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon apa? Pertolongan. Ya, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya hambaku akan mendapatkan sesuai dengan permohonannya. Nah, apa yang kita minta jamaah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina artinya apa? Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta hidayah, mendapatkan jalan yang lurus. Ya, secara umum kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Jalan, sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta 'alaihim, engkau beri nikmat, ya. An'amta 'alaihim, apa? Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairi, bukan. Al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai. Al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai. Nanti kita ulang ya sampai hafal antum ya. Harus hafal artinya jemaah. Al-maghdubi 'alaihim, apa tadi? Orang-orang yang dimurkai. Wala, dan bukan, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ya, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ya. Qala, maka Allah mengatakan ketika kita membaca doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Ya, bagian ini untuk hamba, untuk kita. Wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Jadi berdasarkan hadis ini jemaah, ya, berdasarkan hadis ini bahwa sebagian ulama mengatakan bismillah bukan termasuk al-Fatihah, ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Demikian juga dalil penguat yang lainnya secara praktek, ya, ini kan secara bacaan, ya, kandungan bacaan. Adapun secara praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika menjadi imam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. Anas bin Malik menjadi makmum. Dan juga wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka aku tidak mendengarkan seorang pun di antara mereka, baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar, Umar, Utsman, memulai atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sama sekali jamaah. Ya. Jadi hampir berapa itu?
30 tahun jemaah ya. 30 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Umar 2 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar berapa tahun? 10 atau 12 ya. Baik. Utsman juga ya. Ini sekitar 30 tahunan jemaah. Tidak ada baca apa? Sepanjang sholat berjamaah tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, berdasarkan dua hadis ini dan juga mungkin hadis yang lainnya, maka sebagian ulama mengatakan Bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang meyakini ya bacaan Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, kemudian yang imam ya membacanya dengan sir dikarenakan hadis Anas tersebut, maka harus toleransi ya, karena memang begitulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, maka Bismillah ini dibaca dikeraskan seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ya, kita diperintahkan untuk banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu artinya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah digunakan untuk memulai segala kegiatan. Ya, misalkan kita mau naik kendaraan, Bismillah. Kita nutup pintu, buka pintu, Bismillah. Kita mau masuk toilet, Bismillah. Kita mau masuk masjid, Bismillah. Pakai sandal, pakai baju, Bismillah. Kita terpeleset misalkan, Bismillah. Ya, jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga kita. Dan juga anjuran untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji Allah Subhanahu wa taala itu termasuk tazkiyatun nafs, ya, mensucikan jiwa jemaah. Salah satu cara untuk mensucikan jiwa adalah sering-sering berzikir dengan lisan kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan bismillah misalkan, dengan menyebut nama Allah itu termasuk zikir. Makanya ketika seseorang menyebut Allah, ya, pertanyaannya ini termasuk zikir atau bukan? Ya. Kita nyebut Allah, bukan? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada di muka bumi ini orang yang menyebut Allah, ya, zikir atau bukan? Bukan? Baik. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di atas muka bumi ini tidak ada orang yang menyebut Allah. Nah, ya. Baik. Jadi Allah termasuk bagian apa? Zikir, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memang secara pujian ini tidak menunjukkan suatu pujian, ya. Tetapi kalau kita melihat isi dari nama Allah itu sendiri, itu sudah mengandung apa? Pujian, ya. Karena Allah itu artinya apa? Al-Ma'bud, ya. Allah artinya apa? Al-Ma'bud. Allah yang diibadahi. Allah yang diibadahi, ya. Jadi tergantung seseorang yang memahami nama Allah itu sendiri jamaah, ya. Kalau kita menyebut nama Allah dan kita memahami nama dari Allah itu sendiri, maka itu menjadi apa? Pujian yang agung, seperti kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi memang, ya, di dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasanya nama Allah itu tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan
yang lainnya. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu ya. Jadi dikaitkan dengan yang lainnya. Tapi kalau kita membahas ya isi dari kandungan nama dari Allah itu sendiri, maka itu sudah menjadi apa? Pujian ya, yang apa namanya? yang kita sebutkan. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, kita tadi menyebutkan bahwa banyak berzikir kepada Allah termasuk bagian dari tathhirul qalb, itu membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Karena apabila seorang hamba banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya juga. Kalau seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan jauh dari setan, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, apa artinya jemaah? Coba bismillah tadi artinya dulu apa? Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya, sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim nanti kita bahas ya. Artinya itu Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah yang luas. Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya alhamdu? Segala puji lillahi, bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Rabb semesta alam, ya. Alhamdu segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji itu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Segala puji bagi Allah itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dilihat dari sifat-sifat Allah yang sempurna, tidak ada cacat dan kekurangannya. Itu pertama. Ya, segala puji bagi Allah. Sisi yang pertama yaitu apa? Sifat-sifat Allah yang sempurna. Ya, sifat Allah yang sempurna, tidak ada apa? Tidak ada cacat dan kekurangannya. Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang paling tinggi. Sifat yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya jemaah. Ya. Kalau di dunia ini kita lihat ada orang yang kuat mengangkat apa gitu ya. Kemudian ini ada manusia, ada bangsa jin, ada malaikat. Kita melihat Masya Allah, kuat, cepat, ya, tepat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah singgasana Ratu Balqis. Jin mengatakan apa? Aku akan membawakan untukmu dan akan hadir di sini sebelum kamu berdiri. Masya Allah, gimana kuatnya itu dan cepatnya jemaah. Ya, ini jin ifrit namanya. Wa qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bawa itu singgasananya di hadapanmu sebelum engkau berdiri. Kau sudah lihat. Ya. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Ya, dia dengan doanya dia bisa sampai mengatakan ana atika bihi qabla ayyatadda ilaika tarfuk. Ya, aku akan bawa singgasana di depanmu, kamu akan melihatnya sebelum kamu membuka matamu. Ya, jadi merem, cuman berkedip jemaah, ya, itu langsung ada di depan. Masya Allah, kuat atau tidak? Tentu kita katakan kuat, ya. Nah, para ulama menyebutkan ini maksudnya adalah malaikat yang membawakannya. Malaikat yang membawakannya. Ini hamba Allah yang kuat, maka Allah yang menciptakan mereka, memberikan kekuatan untuk mereka. Allah
maha kuat, tidak ada yang bisa menandinginya. Sampai iblis pun yang paling kafir ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia pun mengakui kekuasaan Allah. Fa bi'izzatika, dia bilang gitu jemaah. Apa itu? Demi keperkasaanmu ya Allah. Ya, apa itu izzah? Yaitu yang tidak bisa dikalahkan. Allah yang maha kuasa yang tidak bisa dikalahkan. Iblis yang paling kufur seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya kudeta ingin berusaha menggulingkan Tuhan alam semesta alam, nggak ada, nggak mampu ya. Iblis sudah mengakuinya, mengetahui bahwasanya yang menciptakan dan memberikan nikmat, memberikan kekuatan tentu tidak bisa dikalahkan ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap yang punya ilmu ada Allah yang maha mengetahui. Itu salah satu sifat. Siapapun yang punya ilmu paling banyak, maka Allah yang lebih banyak. Siapapun yang paling kuat, Allah yang paling kuat, lebih kuat daripada kita. Dan seterusnya. Siapa yang kaya, maka Allah yang paling kaya. Jadi kita ini hamba yang lemah jemaah. Jadi itu kandungan yang pertama, alhamdu, yaitu berkaitan dengan apa? Pujian bagi sifat-sifat Allah yang sempurna ya. Jadi sifat-sifat Allah semuanya sempurna, tidak ada cacat ataupun kekurangannya, enggak ada jemaah. Oleh karena itu kita tidak boleh menyebutkan suatu bahasa kata yang mengandung kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, memberikan sifat negatif, sifat yang kurang bagi Allah ya. Tidak boleh sembarangan ya. Baik, contohnya apa? Contohnya ada orang di dalam Al-Quran, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ya, Allah fakir kata dia. Allah fakir, boleh nggak? Nggak boleh. Ini ucapan kufur ya, fakir itu kan kekurangan ya. Nah, kalau orang Nasara bilang Allah punya istri, Allah punya anak. Istri siapa? Maryam. Anaknya siapa? Isa. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Dari sisi pertama, yaitu Allah tidak mengatakan seperti itu. Dari sisi yang kedua, ini adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seakan-akan Allah itu seperti manusia. Padahal Allah maha besar jemaah ya. Allah maha besar. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan nikmat. Kalau tadi berkaitan dengan sifat Allah yang sempurna. Yang kedua dikaitkan dengan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang memberikan untukku di masa tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Ini doa siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya beliau salah satunya dengan memuji Allah, dengan mengatakan alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, dan alhamdulillah atas kesempurnaan yang Allah miliki. Dua ya. Oleh karena itu Imam As-Sa'di mengatakan alhamdu yaitu ats-tsana'u 'alallahi bi sifatil kamal. Alhamdu adalah memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal 'adli, dan juga dengan perbuatan-perbuatan Allah yang berputar antara karunia dan keadilan ya. Karunia, jadi kita diberi falahul hamdul kamilu, maka Allah memiliki pujian yang sempurna bi jami'il wujuh, dari segala sisi. Jadi seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya ataupun untuk hamba-hambanya ya. Oleh karena itu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib, apabila beliau melihat sesuatu yang beliau sukai, ya, berita baik misalkan, maka beliau mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Apa artinya jemaah? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Ya, apa tadi? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, binikmatihi, dengan nikmatnya, tatimmu sholihat, apa? Kebaikan menjadi sempurna. Wa idza ra'a ma yakrahu, jika beliau melihat sesuatu yang tidak dia sukai, beliau mengatakan apa? Qala alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi kita diberi atau tidak diberi, maka Allah tetap maha apa? Maha terpuji. Kita mendapatkan nikmat atau tidak, maka Allah maha terpuji. Ya, kadang kita tidak dikasih nikmat cuma dari satu sisi saja, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala terus menerus banyak kepada kita. Tapi yang kita lihat cuma satu sisi. Ya, kita bekerja nih, udah menanam modal dan lain sebagainya, gagal, hangus duitnya. Kalau dari satu sisi dapat nikmat atau tidak? Tidak, ya kan? Ini hangus nih, duitnya hilang ini. Tapi kita lupa, kita dikasih sehat, selamat, bahagia, keluarga juga sehat, masih punya harta yang lainnya dan seterusnya, ya kan? Itu lupa aja jemaah. Ya, itu nikmat-nikmat Allah yang lainnya kita lupakan dengan melihat satu kekurangan yang Allah ujikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, ya, tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi ala kulli halin, dalam segala kondisi, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak. Dan apabila seorang hamba diuji oleh Allah, anaknya meninggal dunia, ya, anaknya meninggal dunia, lalu dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, ketika dia memuji Allah ketika anaknya diambil oleh Allah, menunjukkan keridhaannya kepada takdir Allah, ya, maka Allah, apa faedahnya jemaah? Allah membangunkan untuknya Baitul Hamdi di surga. Jadi bangunkan untuknya rumah di surga dan namakan rumah tersebut dengan apa? Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba yang banyak memujinya jemaah. Ya, alhamdulillah. Kita mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Allah, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ya. Dan juga dalam hadis Mutarrif berkata Imran bin Husain, ya, sesungguhnya aku ingin memberitahukan kepadamu suatu hadis, suatu ucapan hari ini yang akan Allah berikan manfaat untukmu di hari kemudian. Ya, aku mau kasih tahu ilmu untukmu, insya Allah bermanfaatnya terus menerus. Gitu. I'lam anna khaira ibadillahi yaumal qiyamah al-hammadun. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik hamba Allah, ya, sebaik-baik hamba Allah pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang banyak memuji Allah. Al-hammadun, yang dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Biasanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah karena kita sering ingat dengan nikmat-nikmat Allah. Orang yang sering ingat dengan nikmat-nikmat Allah menunjukkan apa? Menunjukkan
hamba yang sangat bersyukur kepada Allah, ya. Hamba yang sangat bersyukur itu dipuji oleh Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Ya. Dan juga Allah menyebut Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya beliau adalah hamba yang pandai bersyukur, banyak bersyukur. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat setiap malam, salat yang panjang sampai kakinya pecah-pecah. Ya, sampai istrinya merasa iba, kasihan kepada Nabi, maka beliau menjawab dengan ringan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, atau afala akuna 'abdan syakura, ya, aku itu cuman ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya. Emang nggak boleh jadi hamba yang bersyukur gitu. Jadi bersyukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan waktunya untuk beribadah, ya. Jadi abdan syakur ini sesuatu yang penting, jemaah. Oleh karena itu, ya, tadi kita dianjurkan untuk apa? Banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu paling ringan, jemaah, ya. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah itu paling ringan sekali, ya. Bahkan tadi keutamaannya juga memenuhi timbangan. Alhamdulillah. Kita sepanjang jalan alhamdulillah, 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 ya, dapat pahala besar. Dan juga dalam Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ama inna rabbaka azza wa jalla yuhibbul hamda. Ketahuilah bahwasanya Tuhanmu yang maha perkasa dan maha mulia yuhibbul hamda, mencintai pujian. Jadi Allah mencintai pujian, jemaah. Orang yang banyak memuji Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wala ahada ahabbu ilaihil midhatu minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang suka dipuji melebihi Allah. Antum suka dipuji enggak, jemaah? Ya? Suka dipuji. Antum kalau ada yang muji senang enggak? Masya Allah. Istri antum muji antum, ya. Masya Allah, suamiku ganteng sekali gitu, ya. Senang enggak, jemaah? Atau anak antum bilang Masya Allah abiku baik, ya, abiku baik, tentu senang, ya, dipuji. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala suka dengan pujian, ya, suka dengan pujian. Maka kita harus banyak memuji Allah. Kenapa? Kalau Allah suka pujian, falidzalika madaha nafsahu. Oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Ya, pantas Allah Subhanahu wa taala memuji diri sendiri, jemaah, untuk menunjukkan kepada hambanya bahwasanya Allah memang maha terpuji, ya. Tidak boleh disebutkan sifat-sifat kurang. Tapi kalau kita muji-muji diri sendiri, ya, aneh juga, ya, kalau kita muji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, ya. Baik. Jadi Allah suka memuji diri sendiri. Oleh karena itu banyak dalam Al-Qur'an yang ayatnya dimulai dari subhana, sabbih, yusabbihu, alhamdu. Itu banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya, sabbih isma rabbikal a'la. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan, dan seterusnya. Ya, banyak ayat-ayat yang dimulai dengan seperti itu karena memang Allah menyukai apa? Menyukai pujian. Baik. Kemudian, ya, masih banyak lagi ini faedahnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, sekarang sifat Allah atau nama Allah yang lainnya adalah Ar-Rabbu. Apa itu Ar-Rabbu? Ar-Rabbu
memiliki makna yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur seluruh alam semesta ini, ya. Jadi ada Rabb, ada al-alam, ya. Ada Rabbun dan juga ada alam. Apa itu Rabbu? Rabbu Allah. Apa itu alam? Nah, makhluk selain Allah. Jadi ada Allah dan selain Allah. Bisa difahami jamaah ya? Jadi ada Allah. Kalau bukan Allah berarti apa? Alam. Alam itu apa? Makhluk ciptaan Allah. Lalu Allah itu apa? Al-Khaliq. Allah yang menciptakan, dan selain sang pencipta adalah makhluk. Ini yang harus bisa kita bedakan jamaah. Karena sebagian orang tidak bisa membedakan antara Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Allah adalah Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu artinya apa? Yang diibadahi. Ya, yang diibadahi. Adapun makhluk adalah Al-Abid, yang beribadah. Ya. Semuanya, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang harus beribadah kepada Allah. Manusianya, binatang-binatangnya, bumi, langit, malaikat, ya, surga, neraka, arsy, batu, kayu, itu semuanya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala walil ardi tiya tau'an aw karha. Allah berkata kepada langit dan bumi, ya, datang kepadaku dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Maka mereka mengatakan ataina ta'iin. Kami datang kepadamu dalam kondisi taat. Langit dan bumi jemaah, makhluk yang sangat besar, mereka tunduk kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah. Tapi oleh manusia justru disembah sembah, ya, pakai apa macam-macam lah, sedekah bumi lah dan lain sebagainya. Apa sih sedekah bumi jemaah? Anda nggak tahu ya. Kalau bentuknya adalah sesajen-sesajen yang diberikan untuk bumi, ya, maka ini bentuk kesyirikan. Karena sesungguhnya Allah tidak ridha penghambaan, merendahkan diri, ya, kecuali untuk kepadanya. Ini harus difahami ya oleh seorang hamba. Jadi peribadatan bukan dari hamba kepada hamba yang lain, ya. Peribadatan itu bukan dari hamba kepada hamba yang lain, dari manusia ke bumi, ke langit, ke matahari dan seterusnya. Bukan ya, Pak. Peribadatan itu dari manusia, dari langit, dari bumi, dari batu, dari kayu, dari laut, dari ikan, dari apa saja menuju Allah Al-Khaliq yang menciptakan mereka. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga sama seperti kita. Artinya apa? Sama-sama beribadah kepada Allah. Ketika beliau hidup, beliau sama-sama seperti para sahabat, yaitu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Rabbul Alamin, ya, kita harus membedakan antara Rabbun dan juga antara Al-Alam. Ya, tadi kita sebutkan istilah yang lain. Ada Rabb, ada alam. Ada Al-Khaliq, ada Al-Makhluk. Ya. Ada Al-Ma'bud, ada apa? Abid. Ada Ma'bud, ada Ma'bud, ada Abid. Coba kita ulang. Ada Al-Khaliq, ada Khaliq. Apa? Ada Khaliq, ada makhluk, ya. Ada Khaliq, ada makhluk. Ada Rabb, ada alam atau marbub, alam ya. Ada Rabb, ada alam. Ada Al-Ma'bud, ada Al-Abid, ya. Ini yang harus kita fahami jemaah. Dan selain Allah adalah alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi seluruh hamba harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita diperintahkan untuk memuji Allah yang maha sempurna, yang maha indah,
maka tentu di dalam hati kita ada rasa cinta. Ya, karena disebutkan oleh para ulama bedanya alhamdu dengan al-madhu, pujian sama-sama artinya memuji. Kalau alhamdu itu dibarengi dengan rasa cinta dan rasa pengagungan, ya. Harus dengan apa? Rasa cinta. Oleh karena itu seorang hamba yang memuji Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki rasa apa? Rasa cinta kepada Allah dan juga rasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu biasa kita artikan seperti itu, jamaah. Adapun Ar-Rahman, Rahman, ya, ini mengikuti wazan fa'lan, menunjukkan sesuatu yang luas. Apa yang luas di sini? Rahman menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat apa? Rahmat. Sifat rahmat. Apa artinya rahmat? Kasih sayang. Jadi Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya, sebagian orang tidak setuju. Enggak, Allah enggak punya sifat rahmat. Allah enggak ada sifat kasih sayang. Rahmat itu artinya iradatul khair, iradatul in'am atau in'am. Allah ingin memberikan kebaikan untuk hamba. Enggak ada kasih sayang seperti antum, enggak ada. Lah memang kasih sayang Allah itu tidak seperti kasih sayang kita. Kasih sayang Allah itu kasih sayang yang sempurna. Ya, kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang sempurna. Tapi bukan juga diartikan dengan ingin memberi nikmat. Faham gak jemaah? Jadi ada istilahnya takwil. Ya, takwil itu apa? Takwil itu orang yang mengingkari sifat asli dengan cara diartikan dengan makna yang lain, ya, mengingkari sifat asli dan diartikan dengan makna yang lain. Contohnya dari rahmat, arti aslinya itu apa? Kasih sayang. Nah, kasih sayang ini diingkari, jemaah, ya, diartikan dengan yang lain. Apa diartikan dengan yang lain? Ingin memberi kebaikan, ya. Apakah sama atau berbeda antara kasih sayang dengan ingin memberi kebaikan? Sama atau beda, jemaah? Beda. Ya, kasih sayang ya kasih sayang, kan gitu ya. Ingin memberi kebaikan sesuatu yang lain. Ya. Ingin memberi kebaikan sesuatu yang lain. Baik. Adapun Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah memiliki rahmat. Rahmat Allah itu luas. Dalam disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah, rahmat itu ada dua jenis, jemaah. Rahmat yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua rahmat yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya. Ya, bisa difahami ya. Jadi rahmat, ada rahmat yang memang sifat Allah. Allah punya sifat rahmat. Seperti ya, banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kita deh, ya, kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, sayangilah dia. Jadi Allah punya apa? Punya rahmat. Dalam hadis disebutkan, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat. Nah, Allah menciptakan apa? Rahmat. Jadi ada rahmat yang menjadi sifat Allah, ada rahmat yang itu diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Maka Allah menahan di sisinya ada 99 bagian rahmat nanti pada hari kiamat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah mengirimkan
kepada hamba-hambanya semuanya yang hidup di muka bumi, di alam dunia ini, yaitu satu bagian rahmat saja. Ya. Kita semua mendapatkan bagian rahmat yang mana? Yang 99 atau satu? Satu jamaah. Selama kita masih hidup di dunia baru satu. Nanti kalau kita sudah mati pindah di akhirat baru nanti 99. Ya. Falau ya'lamul kafiru bi kulli alladhi 'indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Seandainya orang kafir itu melihat segala sesuatu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, maka orang kafir tidak akan putus asa dari mendapatkan surga karena besarnya rahmat Allah. Walau ya'lamul mu'minu bi kulli alladhi 'indallahi minal 'adzab. Dan kalau seorang mukmin mengetahui bahwasanya Allah mengetahui azab yang besar, lam ya'man minan nar, maka dia tidak akan merasa aman dari neraka. Jadi kalau kita melihat rahmat Allah, kita antusiasnya besar, harapannya sangat besar. Tapi kalau kita melihat neraka Allah, maka kita rasa takutnya besar. Itu jamaah ya. Jadi seorang mukmin itu memposisikan sesuatu pada tempatnya, pas, ya, tidak berlebihan, tidak kurang. Kalau memang ini tempatnya kita berharap, maka kita berharap. Ini tempatnya kita takut, maka kita takut. Jadi ketika disebutkan sifat rahmat ini jamaah, dalam hati kita apa? Dalam hati kita ada apa? Rasa harap. Ketika kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang memiliki rahmat yang luas, Allah yang memberikan rahmatnya kepada hambanya, kira-kira hati kita itu isinya apa? Berharap, ya, harapan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Satu rahmat yang Allah berikan itu kita saling menyayangi. Binatang buas tidak memakan anaknya, kuda sampai mengangkat kakinya karena tidak mau menginjak anaknya. Itu satu rahmat jemaah. Apalagi nanti pada hari kiamat, ya, tentu kita berharap mendapatkan bagian dari rahmat Allah nanti pada hari kiamat. Disebutkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang ditawan dan dia itu mencari anak-anak bayi untuk disusui. Ya, mungkin dia ini seorang ibu yang mungkin anaknya meninggal atau terpisah dengan anaknya. Dia mencari anaknya sendiri, ya, dan menemukan bayi yang lain disusui sama dia. Maka menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang yang besar dimiliki oleh wanita tersebut. Beliau pun bertanya kepada para sahabat, Aturawna hadhihi tarihatan waladaha finnar? Gimana menurut kalian? Apakah kalian mengira wanita ini kalau punya anak akan melemparkan anaknya ke api? Mungkinkah dia akan membunuh anaknya dilempar ke api? Maka para sahabat mengatakan, la, enggak mungkin. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu, ya. Dia bisa menjaganya. Kenapa kau harus dibuang ke api? Kan gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadihi. Sungguh Allah lebih menyayangi hambanya min hadhihi biwaladiha, daripada wanita tersebut kepada anaknya. Artinya kita jangan pesimis ya. Ketika kita memandang rahmat Allah yang begitu luas, kita tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis untuk diri sendiri. Tidak boleh pesimis untuk orang lain. Ya, jadi sebesar apapun pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, sejahat apapun orang itu, ya, bahkan mungkin ketika dia hidup dia kafir, jangan pesimis, tetap berusaha. Ini orang kafir, sekarang masih kafir, barangkali ketika kita mati dia masuk Islam, doakan, ya, meskipun ketika dia kafir kita bilang kafir ini terancam masuk neraka kalau tetap dalam kekufuran. Kalau mati dalam kekufuran, tapi kita jangan pesimis, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk ibunya, ya. Ibunya ketika didakwahi untuk masuk Islam justru mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pesimis. Meskipun ketika itu beliau bersedih, menangis di hadapan ibunya, kemudian berjalan menangis sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Tapi beliau tidak pesimis.
masih memendam harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya berdoakan ibunya, ya. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Pulang-pulang langsung masuk Islam, gitu ya. Ini harapan yang besar jemaah. Jadi kalau kita di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dirinya sekarang misalkan belum solih, masih banyak kekurangan, ibadahnya masih banyak yang kurang, muamalahnya masih banyak kurang, masih banyak harta-harta haram yang menyangkut pada hartanya, pada dirinya, ya, maka jangan pesimis, terus berharap kepada Allah, ya, minta diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, atau siapa saja, ya, maka kita jangan pesimis, terus berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak terutama, ya, anak-anak kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kembali kepada Allah, rajin beribadah, berbakti kepada orang tuanya, tidak lupa untuk mendoakan untuk orang tuanya, ya. Jadi kita yang optimis, ya, ya, terus mengharap kepada Allah. Baik. Rahmat Allah dua macam. Satu lagi, ya, rahmat Allah ada dua macam, yaitu rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Rahmat umum yaitu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apa saja di alam semesta ini pasti mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Tubuh kita, ya, bahkan orang kafir pun dapat bagian dari rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang terbatas, ya. Adapun rahmat Allah yang khusus, lanjutan dalam ayat tersebut, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan menetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Orang yang bertakwa, yang beramal soleh, maka mendapatkan rahmat Allah yang apa? Khusus. Lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Orang yang bertakwa dan melakukan amal soleh dan beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini baru 3 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Mungkin selanjutnya nggak tahu nih pertemuan berikutnya atau langsung kita pindah pakai kitab, ya. Jadi itu sedikit bagian dari faedah dari surat Al-Fatihah, ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim menganjurkan kita untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diperintahkan untuk banyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan juga di dalamnya kita harus bisa membedakan antara Ar-Rabbu dan Al-Alam, antara Al-Khaliq dan makhluk, ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Rahmat, dan Allah menciptakan rahmat yang dibagi-bagi untuk hambanya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang umum, ada yang khusus. Rahmat yang umum Allah berikan kepada segala sesuatu yang ada, baik yang mukmin ataupun yang kafir, yang alam di bawah ataupun alam yang di atas. Adapun yang khusus maka Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang masuk surga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Terkait Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar ini mendeskripsikan wujud Allah aja, Allah yang maha besar. Jadi pada saat peristiwa Nabi Musa tidak bisa melihat Allah insan. Terus pertanyaan kedua kan waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat wujud asli Nabi malaikat Jibril. Apa itu juga Nabi Muhammad melihat wujud asli Allah? Allah.
Baik. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Beliau mengatakan nurun anna arah. Ada cahaya yang menutupi, gimana aku bisa melihat Allah, ya? Itu jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang mengira bahwa beliau melihat Allah. Karena memang sangat dekat, ya. Beliau dengan Allah Subhanahu wa taala ketika itu tidak ada yang menghalangi beliau kecuali cahaya. Ya, kalau kita kan banyak menghalangi, ini atap, ada atap nih, ada awan, ada langit dua, ada langit tiga, ya, dan seterusnya, kan banyak penghalangnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak ada penghalang kecuali apa? Cahaya. Ya, jadi beliau tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau melihat Jibril wujudnya asli, iya. Ya, jadi beliau melihat wujud asli Jibril 2 atau 3 kali. Ya, yaitu ketika di Gua Hira dan juga ketika apa? Mi'raj. Itu 2 kali jemaah, ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang alhamdulillah yang perihal tadi Ustaz, menerima ujian musibah dari Allah itu dengan lapang dada. Tadi Ustaz pun sudah mencontohkan satu tentang ketika anak kita diambil oleh Allah, ada Allah menjanjikan balasan lah. Karena menurutnya kalau seandainya Allah menguji kita, umpama dengan musibah kebakaran atau mungkin ketika kita kecelakaan, Allah mengambil nikmat tangan atau kaki, gitu kan. Gimana kita menguatkan diri menghadapi musibah itu? Kalau ada dalilnya, misalnya menguatkan kita, kalau kita harus membaca alhamdulillah yang terlihal dalam menerima musibah yang begitu berat. Baik. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Kalau kita melihat satu jenis ujian yang Allah berikan kepada kita, tentu kita akan bersedih terus-menerus. Tapi kalau kita melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya, kita masih ini satu tangan misalkan nggak ada, tapi masih ada satu tangan lagi, masih ada kepala yang normal, matanya bisa melihat, lidah kita masih bisa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka nikmat-nikmat ini masih banyak, ya. Nikmat ini masih banyak. Dan juga kita lihat ulama yang lainnya, ada disebutkan ulama yang tangan kakinya terputus, bahkan matanya sudah nggak bisa lihat, ya, bisa bicara, bisa mendengar, tapi sudah tidak bisa melihat. Mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai meninggal dunia. Maka kita cara seperti itu, ya. Jadi melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya, kemudian bisa membandingkan atau melihat orang lain yang lebih menderita kepada kita daripada kita. Kemudian juga kita mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedua matanya, ini mata, ya. Barang siapa yang Allah ambil kedua matanya lalu dia bersabar, maka tidak ada pengganti untuknya kecuali surga, ya. Jadi balasan untuk orang-orang yang ridho terhadap anggota tubuhnya yang mungkin diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka bagi mereka apa? Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu alam bissawab. Tapi itu cara kita untuk membangkitkan diri kita supaya tidak terus bersedih. Ya, jadi di dunia ini jamaah, semua yang diambil oleh Allah pasti diganti. Itu intinya. Ya, semua yang diambil oleh Allah pasti diganti, kecuali keimanan dan ketaatan. Ya, kalau keimanan ketaatan diambil oleh Allah, nggak ada gantinya. Tapi kalau harta kita diambil oleh Allah, diganti sama Allah. Nanti di akhirat atau di dunia, harta kita, anak kita, bahkan diri kita, tubuh kita diambil oleh Allah, maka pasti diganti oleh Allah. Tapi kalau keimanan kita yang diambil, ketaatan kita, ibadah kita yang diambil oleh Allah, nggak ada gantinya. Apa gantinya jemaah? Gantinya murka dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seburuk-buruk ganti bagi orang yang diambil keimanannya, ya. Oleh karena itu selama yang diambil oleh Allah urusan dunia, bersyukur kepada Allah. Selama bukan ketaatan kita yang diambil, ya. Bukan keimanan kita yang diambil. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan
ilmu yang bermanfaat, hidayah yang baik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan rizki yang halal, yang thayyib, yang lancar, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan keamanan untuk kita semua tinggal di negeri kita dan juga ketika kita melakukan safar ke mana saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.